Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya Masjid At-Taubah Kota Bangkinang rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam ini kembali kita dipertemukan dalam majlis tafsir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, memberikan pemahaman kepada kita, serta melimpahkan rahmat dan taufiknya agar kita bisa mengamalkan setiap perintah dan panduannya. Kemudian tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, junjungan yang sangat kita agungkan dalam kehidupan kita, yang merupakan panutan kita di dalam beribadah kepada Allah dan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan syariat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meningkatkan ittiba' kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bisa senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, malam ini kembali kita bersama kitab tafsir yang pembahasan kita malam ini adalah masih surat Al-Balad, ya, masih dalam pembahasan surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan sumpah. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Allah mengawali surat ini dengan sumpah karena untuk mengatakan bahwa apa yang Allah sampaikan betul-betul dan benar. Sesungguhnya apa yang Allah sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran. Allah memulai dengan sumpah karena apa yang Allah ingin sampaikan adalah suatu kebenaran. Karena orang yang diajak atau orang yang disampaikan kepadanya berita ini cenderung tidak menerima, cenderung tidak mengimani, tidak mempercayai. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Maka yang dimaksud dengan Al-Balad di sini adalah kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Ini sumpah kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa engkau benar-benar ya, berada di negeri ini, tempat ini, yaitu kota Mekah. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah juga melanjutkan sumpah berikutnya, wa walidin wa ma walad. Dan demi pertalian, ya, ayah
dan anak. Al-walid dalam bahasa Arab disebut ayah kandung. Ayah kandung. Pada umumnya orang mengatakan hadza walidi, ini ayah kandung saya. Artinya ayah yang memang nasab. Kalau ibu disebut dengan walidatun. Walid disebut sebutan untuk ayah. Sedangkan ibu disebut dengan walidatun. Allah menyebutkan di dalam ayat yang berbicara tentang wajibnya seorang wanita untuk menyusui anaknya ketika melahirkan. Allah katakan wal walidatu. Wal walidat adalah wanita-wanita. Siapa mereka? Yang melahirkan. Yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Hendaklah mereka ini menyusui anak mereka dua tahun. Pada umumnya ibu kandung itu disebut dengan walidatun. Adapun abun, ayah, ya, dan ummun itu sebagian mengatakan sebutan untuk umum. Makanya Nabi kita SAW, ibu kita, istri Nabi kita disebut dengan ummahatil mu'minin. Ibu orang-orang beriman adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka tidak menikah setelah Nabi wafat, dan mereka adalah ibu kita, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pada umumnya begitu. Nah, Allah bersumpah di sini dengan walid yang melahirkan. Apakah bapak melahirkan? Tidak. Tapi yang menyemai benih itu adalah bapak. Maka di sini Allah menyebutkan wa walidin wa ma walad. Dan ayah itu sangat kuat hubungannya dengan anak. Karena nasabnya si anak itu langsung tersambung kepada ayah. Maka oleh karenanya tanggung jawab seorang ayah dalam pendidikan sangat besar. Karena tanggung jawab itu akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat kelak. Apakah dia menjadi ayah yang amanah di hadapan Allah, atau dia termasuk ayah yang tidak amanah? Tidak amanah seperti apa? Tidak peduli, tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang, tidak ada kasih sayang kepada anaknya, dan tidak mau tahu dengan urusan anaknya. Kalau diingatkan oleh istrinya, bang ajarkan anak kita ngaji, dibilang banyak guru ngaji di masjid. Subhanallah. Ini kan seakan-akan tidak ada kepedulian dan kasih sayang kepada anak. Padahal Allah bersumpah dengan walid, seorang ayah, dengan pertaliannya, dengan nasabnya, dengan darah daging dia. Makanya kita diperintahkan Nabi untuk memilih orang yang bagus yang menjadi pasangan kita. Dipilih wanita yang salihah, yang beriman dan beragama, maka engkau akan selamat. Fasfar bidzatid din taribat yadaka. Nah, apa yang Allah ingin sampaikan dari sumpahnya ini? Jawabannya adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Allah menegaskan dalam ayatnya ini bahwa ternyata manusia ini selalu mengalami kesulitan, menghadapi kesulitan-kesulitan. Mulai dari dalam alam rahim ibu kita, sampai kita keluar di dunia ini, hidup menjalani kehidupan kita, bahkan sampai setelah kita meninggal dunia, dan sampai nanti kita dibangkitkan Allah, berakhir kesulitan itu adalah ketika sudah masuk. Panjang tak tuh? Makanya kita harus bersiap-siap. Orang beriman telah dikasih tahu oleh Allah bahwa manusia itu selalu akan menghadapi ujian. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsyadin nabtalih. Kami telah ciptakan manusia, kata Allah, dari nutfah, dari seperti dari air mani.
Kemudian kami uji dia, kata Allah, faja'alnahu sami'an basira. Allah sudah kasih tahu kita bahwa keberadaan kita untuk mengalami ujian, menghadapi ujian. Maka tidak ada orang yang tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi ujian. Sadari itu. Makanya kita kalau tahu dalam masa-masa ujian, agar lulus ujian kita, maka persiapkan diri. Apa yang harus kita baca, apa yang harus kita pelajari, sehingga kita lulus ujian. Kita. Allah telah tegaskan di sini. Bahkan dalam ayat yang lain, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami uji kalian, kata Allah. Rasa takut, dengan kelaparan, kurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Allah uji itu semuanya. Itu adalah bentuk ujian. Kita harus tahu dan kita harus menyadari itu semuanya. Nah, orang beriman karena telah tahu itu adalah ujian dalam kehidupan dia, maka dia senantiasa berusaha untuk bersiap diri. Tidak ada ujian kecuali memang untuk meningkatkan kelas kita. Ya. Ujian itu memang biasanya untuk mengetahui siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Siapa yang berhak mendapatkan nilai yang bagus, siapa yang tidak. Siapa yang berhak mendapatkan penghargaan, siapa yang tidak. Kalau ingin mendapatkan penghargaan dari Allah dengan penghargaan yang mulia, maka persiapkan ujian kita, perjalanan kita untuk menujunya. Dalam pepatah Arab disebutkan man arafa bu'da safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanannya, maka dia siap. Dia tahu perjalanannya akan berangkat safar selama 7 hari 7 malam. Pasti dia mengukur bajunya berapa lembar, uang yang harus dibawa untuk perjalanan, makan minum selama itu berapa jumlahnya, untuk penginapan berapa pula, untuk ongkos berapa pula. Dia harus persiapkan itu. Dia kalau tidak, alangkah sulitnya perjalanan dia. Mau makan uang tak ada, mau nginap nampak tapi tak boleh masuk karena nggak ada uang untuk membayarnya. Begitulah nanti ketika selesai sudah perjalanan kita, tutup semua catatan amalnya, maka masuk kepada menentukan hasil ujiannya. Ali mengatakan ad-dunya daru amalin wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempat kita beramal, tempat kita berkarya, tempat kita berbuat, dan akhirat adalah tempat di mana kita mendapatkan balasan-balasan kita. Allah tegaskan di sini bahwa sekali lagi laqad khalaqnal insana fi kabad. Menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah, dalam penuh kesulitan, penuh perjuangan. Kemudian Allah katakan ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaqtu malan lubada. Nah, ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang seseorang. Dulu di zaman dahulu ada seseorang yang kaya raya, yang kuat fisiknya, merasa hebat. Tidak ada orang yang merasa lebih darinya. Dia pokoknya yang paling hebat. Ya, dia mengira tidak ada orang yang melebihi dirinya sudah. Dialah bintangnya. Dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepadanya, sampai dia mengatakan, yaqulu ahlaqtu malan lubada. Aku telah menghabiskan uang yang begitu banyak. Lubada itu adalah yang mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Dia mengeluarkan harta tidak sedikit. Dikisahkan bahwa dia ini adalah orang yang menghabiskan uang untuk menghalangi dakwah Nabi SAW.
Kalau mengeluarkan uang sedikit, kalau dijumlahkan jadi banyak, itu bukan lubadah. Lubadah itu sekali keluar banyak. Sekali dibuka untuk pembangun masjid at-taubah, yang lain cuman 500 gitu kan. 1 juta. Kalau dia 50 juta. Lebih daripada itu. Jadi sekali keluar itu, harta yang sekali keluar itu banyak. Itu namanya lubadah. Gitu kan? Tidak dikeluarkan sikit-sikit. Dia kalau sekali keluar, ya, maka itu keluar dengan sangat banyak. Dia mengira aku telah mengeluarkan hartaku yang banyak. Tapi dia ini salah. Mengeluarkannya bukan untuk kebaikan. Mengeluarkannya untuk kebatilan. Nah tentunya sebab nuzul ini tidak hanya berlaku bagi dia. Di sepanjang zaman, kapanpun akan terjadi ya sifat-sifat orang yang seperti ini. Banyak orang kaya, punya kuasa, dan punya kekuatan. Apa yang dilakukan olehnya, motifnya mirip dengan apa yang dilakukan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Perilaku itu akan terus ada sepanjang zaman. Kalau Allah ceritakan di dalam sebuah ayat, tidak disebutkan orangnya secara nama oleh Allah, maka perbuatan itu akan bisa terulang di sepanjang zaman dan masa. Selama dunia ini masih ada. Baik itu pada perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Di sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan itu turun, ya, tidak Allah sebutkan secara nama spesifik, secara khusus, maka perilaku itu pun akan terulang pada satu masa dan satu zaman, pada generasi yang berbeda-beda. Oleh karenanya ikhwan wa akhwat fiddin, kita harus mengetahui ini dan kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang mengeluarkan harta kita kepada kebatilan. Tapi masuklah kepada hamba-hamba Allah yang Masya Allah mereka al-munfiqin, yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah tanpa kira. Yang mereka tidak peduli dengan jumlah. Yang mereka tidak peduli dengan jumlah. Asal Allah ridha, asal itu kebaikan, maka dikeluarkan. Itu sangat banyak dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, dia mengatakan, yaqulu ahlaqtu malal lubada. Kemudian dia juga mengira, ayahsabu an lam yarahu ahadun. Apakah dia mengira tidak ada orang yang bisa melihat? Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya ini bahwa ini adalah lil inkar. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan ini adalah untuk lit taubih. Allah ingin merendahkan orang ini. Allah ingin menghinakan orang-orang yang merasa sombong, yang hebat, yang kuat, punya harta, punya kekuasaan, ya, punya apa saja kekuatan. Maka kemudian dia berbuat sombong. Allah itu tidak suka kepada mereka ini. Makanya pertanyaannya adalah, apakah dia mengira tidak ada orang yang paling hebat darinya? Kemudian apakah dia mengira tidak ada orang yang bisa melihatnya? Allah katakan, alam naj'al lahu ainain, bukankah telah kami jadikan baginya dua mata yang digunakan untuk memandang, yang digunakan untuk melihat. Nah, oleh karena itulah pandanglah sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pandang sesuatu yang membuat kita semakin dilihat semakin angkuh, semakin kita melihat semakin jauh dari Allah tabaraka wa taala. Gunakan mata kita untuk melihat hal yang diridai oleh Allah. Gunakan mata kita pada sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah ingatkan setelah itu nikmatnya walisanan wa syafatain. Allah ciptakan, Allah jadikan lisan dan 2 bibir, yang itu merupakan alat untuk menyampaikan sesuatu. Maka gunakan lisan pada sesuatu yang baik-baik. Nabi katakan, man yadman lima baina lihyaihi wa baina fakhizaihi adman lahul jannah. Ini keutamaan orang yang menjaga lisan, orang yang menjaga mulutnya,
Barang siapa yang menjamin mulutnya, menjaga mulutnya, aku jamin baginya surga. Barang siapa yang menjamin kemaluannya, kesuciannya tidak ternodai, maka kemudian aku jamin baginya surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, makna di antara hukum lisan adalah hukum tulisan. Sama. Ketika kita menulis sesuatu, maka tulislah yang baik-baik. Jangan dikira apa yang kita tulis itu tidak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Yang kita tulis yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jari jemari kita ini akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa lisana wa syafatain wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan padanya dua jalan. Dalam ayat lain Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, sampai di sinilah ayat ini kemarin kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa Allah berikan kepada kita dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka pilihlah jalan kebaikan agar kita selamat, dan jauhi jalan keburukan agar kita selamat dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita masuk secara rinci ayat berikutnya. Allah katakan falaqtahamal aqabah. Nah, ini ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka-mereka ini tidak mendaki atau tidak mengikuti jalan yang susah dan mendaki. Ini jalan yang sangat sulit, jalan yang sangat butuh perjuangan, jalan yang butuh kesabaran. Allah katakan, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan aqabah? Nah, Allah ingin menyampaikan kepada kita, mereka-mereka itu tidak menempuh jalan ini, menempuh jalan yang sulit dan sukar ini. Bahwa untuk mendapatkan kemuliaan itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Mendapatkan posisi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan didapat dengan santai-santai, bukan didapat dengan tanpa pengorbanan. Pengorbanan fisiknya, pengorbanan waktunya, pengorbanan hartanya, semuanya dikorbankan untuk Allah agar mendapatkan kemuliaan itu. Ini Nabi mengatakan huffatil jannatu bil makarih, bahwa surga itu diliputi oleh sesuatu yang apa? Yang sukar oleh jiwa kita, yang berat-berat oleh jiwa kita. Salat, gitu kan? Kalau tidak dididik sejak kecil salat ini berat, gitu kan? Kalau tidak dibiasakan, dia akan berat sekali. Diajak salat, ada aja alasannya. Celana yang kotor, baju yang berkeringat, macam-macam. Saya sempat dialog seperti ini. Kalau kotor saya punya kain sarung, saya kasih pinjam kain sarung. Ini baju kok keringat Ustaz. Mandi dulu, kasih baju kaos. Enggak jur. Ada aja alasannya. Dulu Ustaz, ujung-ujungnya sholatlah dulu Ustaz. Tak diminta pun awak kan sholat. Kita kasihan nengok dia kan. Kasihan nengoknya. Subhanallah. Tapi memang kita kalau dapat orang seperti ini baik-baik ya. Jangan kita hardik dia, jangan kita pandangan sinis kepadanya. Barangkali memang ya di hatinya itu butuh ya sentuhan-sentuhan kelembutan dari orang-orang beriman. Gitu kan? Kan iya, banyak orang seperti itu alasannya. Makanya orang-orang yang subhanallah para pekerja, ya kita senang kalau orang-orang bekerja, dia bawa persiapkan dirinya ketika jam sholat, dia bawa sarung kan, ganti bajunya, tidak masalah. Saya bilang sah sholatnya, keringat itu tidak ada masalah. Tapi tetap saja tidak mau terkadang subhanallah. Nalik nanti ikhwani, jalan untuk menuju surga itu sukar, berat, penuh dengan tantangan. Wa hufatil an-naru bisyahwat, dan segala sesuatu yang menuju ke neraka itu adalah sesuatu yang disukai oleh syahwat kita, hawa nafsu kita. Subhanallah. Maka ikhwani,
Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ala inna sil'atallahil ghaliyah, bahwa perdagangan Allah itu mahal, kata. Ini Nabi yang mengatakan mahal, Pak. Butuh perjuangan, dijual oleh Allah dengan harga yang mahal. Makanya kemuliaan tidak bisa kita dapatkan dengan jiwa-jiwa yang lemah, dengan semangat-semangat yang lemah. Enggak. Surga dicari oleh para pecinta dan para jiwa-jiwa yang hebat, jiwa-jiwa yang tangguh, jiwa-jiwa yang mulia. Ala inna sil'atallahil jannah, kata Nabi. Surga Allah itu, dagang Allah itu adalah surga. Makanya ketika sahabat-sahabat kita dapatkan, terkadang kita membayangkan kehidupan mereka, Bapak Ibu semua, luar biasa. Ada salah seorang sahabat yang kakinya pincang, tapi dia pengen, katanya kepada Nabi, kamu tidak boleh ikut untuk berjihad. Istirahat termasuk orang yang diberikan uzur tidak berjihad. Tapi apa kata dia? Wallahi uridu an ata'al jannata bi'arjati, kata dia. Aku ingin masuk surga ya Rasulullah dengan kaki yang pincang yang aku alami ini. Aku beli surga. Subhanallah. Utsman ketika diminta untuk barang siapa yang membeli bi'ru Roma falahul jannah. Ini Nabi sampaikan. Siapa yang membeli bi'ru Roma, sumur orang Yahudi ini, maka kemudian baginya surga. Nah, Utsman datang, ya Rasulullah, apakah ini berlaku untuk saya? Kata Nabi, berlaku untuk semuanya. Utsman datang, dibelinya. Di salah satu peperangan dihimbau untuk berinfak di jalan Allah tabaraka wa taala. Utsman datang dengan harta yang sangat banyak sampai Nabi mengatakan ma darra ma fa'ala Utsmanu ba'da hadza. Tidak ada lagi dosa Utsman setelah ini, ya Allah. Tidak ada lagi dosa Utsman setelah ini. Harta yang sangat banyak yang beliau keluarkan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa saja jalan yang sukar itu. Yang pertama, fakku raqabah, memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu, kata Nabi SAW, bahwa siapapun di antara kaum muslimin yang memerdekakan seorang budak, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Memerdekakan budak itu amalan yang sangat mulia, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukum perbudakan ya hari ini tidak ada budak, tapi hukum perbudakan masih berlaku dalam syariat Islam. Kita lanjutkan. Allah tabaraka wa taala mengatakan au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan pada saat orang yang sangat kelaparan. Kelaparan disebabkan bencana alam, karena sakit, karena di PHK, apalagi perang dan lain sebagainya. Apapun, orang yang lapar itu sangat luar biasa kalau kita berikan makanan. Bahkan jangankan manusia, ya hewan saja yang kelaparan, kehausan, itu kalau kita beri, maka Allah akan berikan balasan. Mesti ingat kisah seorang baghiyah, seorang wanita yang tidak baik, yang di saat dia haus turun ke dalam sumur, di saat dia naik ke atas tiba-tiba melihat seekor anjing. Kehausan, yalhath, mengeluarkan lidahnya, kehausan. Ada iba di hatinya melihat hewan ini kehausan, sebagaimana tadi ia kehausan, dia bisa ngambil air. Kemudian dia bantu dan diberikan air itu kepada hewan tersebut. Dengan perbuatan ihsan kepada hewan saja Allah ampunkan dosa, apalagi kepada sesama muslim. Sesama muslim. Maka Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, ya, tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian, ya. Tidak sempurna iman kapan? Ya, sampai kita bisa mencintai saudara kita seperti mana kita bisa mencintai diri kita. Nah, iman. Ini orang beriman itu Masya Allah, orang yang peka. Orang yang beriman itu orang yang rasanya itu cepat sekali
muncul di hatinya, tidak tega melihat saudaranya terhimpit, sulit, itu nggak tega. Dia orang yang pertama datang memberi. Bahkan Nabi mengatakan, ya, dalam sebuah hadisnya, tadkhul jannata bisalam, di antara orang yang mudah untuk masuk surga. Siapa dia? It'amut ta'am, orang yang selalu memberi makan kepada orang lain. Memberi makan, berbagi. Nah, ini pekerjaan amalan mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbagi. Tidak hanya sekedar berbagi kepada siapa? Orang-orang yang sulit, yang sedang kelaparan. Allah juga mengatakan pada ayat berikutnya, yatiman dza maqrabah, kepada anak-anak yatim yang punya hubungan karabat. Anak-anak yatim, Masya Allah, memberikan keutamaan yang sangat mulia. Bukan hanya sekedar anak yatim, tapi apalagi yatim yang punya hubungan kerabat dengan kita. Maka subhanallah, kalau ada di antara kita nih kaum muslim dan muslimat, misalnya kita punya saudara atau punya saudari, kakak atau adik, 2 atau 3 atau 1 orang, sulit dia, suaminya meninggal dunia, anak-anaknya tidak ada yang menanggungnya, maka hadir adiknya atau abang kandungnya atau adik kandungnya menanggung kehidupan dia. Maka kata Nabi SAW, masuk dalam hadis bahwa kakak atau putri saudarinya itu akan menjadi hijab dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa keutamaan ini. Kalau ada di antara kita ini yang saudarinya sulit hidup, tidak ada lagi suaminya, maka bantu mereka, berikan, ya, keperluan mereka sehari-hari. Ya, kita yang menjamin kehidupan mereka. Maka yakinlah harta yang kita keluarkan itu akan menjadi harta yang terbaik, dan dia akan menjadi penolong bagi kita nanti di hari kiamat kelak, agar kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan.
Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyebutkan di antara amalan-amalan yang sukar dan sulit itu, di antara jalan kebaikan yang sangat sulit itu, yang pertama adalah fakku raqabah, memerdekakan budak. Ya, Nabi SAW dalam banyak hadis menyebutkan ya bahwa man a'taqa raqabatan mu'minatan fahiya fakkaka minan nar. Kalau ada orang yang memerdekakan budak ya, beriman, maka Allah akan bebaskan dia dari neraka Allah. Ya, Allah selamatkan dia dari nerakanya. Man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli irbin minha ay 'udun minha irban minhu minan nar. Barang siapa yang memerdekakan budak, maka Allah akan bebaskan dia dari setiap sendi dan anggota tubuh dari orang yang ia merdekakan dari neraka Allah. Bayangkan. Dia akan minta dari, ya, akan diselamatkan si fulan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang sukar itu atau amalan yang sulit itu memberi makan pada saat sulit. Biasanya orang saat-saat sulit, saat-saat pandemi kemarin lah misalnya, masih ada pandemi lagi? Tidak ada lagi. Saat-saat COVID kemarin, saat-saat sulit misalnya kemarin, kita masih mau berbagi ya. Masih suka berbagi, itu mulia sekali Pak. Karena pada umumnya orang di saat sulit itu sulit untuk memberi. Makanya orang-orang disebutkan oleh Allah di antara amalan yang sulit itu yang memberi orang di saat orang yang sedang sulit. Memberi dia. Orang yang diberi sulit, orang dalam yang memberi juga dalam kondisi sulit misalnya. Maka ini keutamaannya luar biasa. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan wa khussa subhanahu wa ta'ala al-it'am, memberikan makan ya, bikaunihi fi yaumi dhi majaa, di saat masa-masa lapar sulit, lianna ikhrajal mal fi waqti qahd, mengeluarkan harta di saat sulit, panceklik ya, saat-saat yang susah, athqal al-nafs, sangat berat bagi jiwa kita ya, wa aujab li jazilil ajr, maka kalau ia lakukan itu pantas mendapatkan pahala yang besar. Di saat sulit dia masih tetap berbagi. Di saat sulit dia masih mau berbagi. Ya. Ini kisah yang pernah saya sampaikan tentang seorang as-salaf yang dulu ya, yang mana dia seorang nelayan ya, nelayan yang sulit tidak mendapatkan apa-apa. Ya, sekali dia mendapatkan hasil tangkapan yang begitu banyak, di hari itu dia membeli 2 roti. Ya, membeli dua roti. Yang keinginannya pertama untuk mengasih syekhnya gurunya, tapi gurunya tidak mau, berikanlah kepada keluargamu. Di saat ia pulang ke rumah, tiba-tiba dia melihat seorang ibu dan anak sedang menangis kelaparan di tepi jalan. Hatinya berguncang. 2 roti ini dibawa balik ke rumah, yang anak dan istri pun dalam keadaan lapar. Antara mereka ini atau anaknya. Didekati oleh dia, melihat tangisan seorang anak yatim kecil di samping ibunya yang juga dalam kondisi lemah, maka tak tahan hati. Dikasihkanlah roti ini kepada si anak. Melihat ibu dari anak itu lapar, lemas, maka kemudian roti ini juga dikasihkan ke ibunya. Maka dia pulang dalam keadaan tangan kosong ke rumah, yang sedang menjumpai anak dan istri yang juga sedang kelaparan. Tak lama kemudian dia kembali keluar, tiba-tiba ada orang yang mengantarkan uang, yang mengaku bahwa bapaknya berhutang kepada dia, maka digantilah dengan puluhan ribu dinar. Masya Allah, tabarakallah. Puluhan ribu dinar. Seperti orang yang mimpi di siang bolong. Dan saat sulit dia berikan, dia lepaskan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu dia bermimpi di sekian lama bahwa dia itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah perjalanan panjang, ditimbanglah
amal-amal, ditimbanglah seluruh amal-amalnya. Maka terjadilah setelah ditimbang amalan berat amalan baiknya lebih ringan daripada amalan buruknya. Kemudian ada yang belum dimasukkan rupanya. Masukkan ketika dia memberikan roti kepada anak kecil sehingga anak kecil itu berhenti menangis. Maka kemudian ditambahkan, akhirnya amalan buruk dengan amalan baik itu sama. Alun julai boleh. Tidak ada harapan lagi. Iko pasti kena azab. Akhirnya Allah ingat dia. Allah bilang ke malaikat, tambahkan satu roti lagi yang membuat ibu dari anak itu tersenyum. Maka kemudian ditaruhlah dalam kebaikannya farajahat, maka timbangan kebaikan itu lebih berat. Bayangkan, begitulah fadilah orang-orang yang suka memberi. Ya, suka memberi dan suka berbagi kepada orang-orang, maka kemudian dia mendapatkan pahala yang besar insyaallah tabaraka wa taala. Ini adalah kehidupan para as-salaf. Maka amalan kedua memberi makan ya. Ketiga adalah yatiman dza maqrabah, berbuat ihsan kepada yatim, anak-anak yatim yang ada hubungan karib kerabat. Janganlah anak yatim ini ya, senantiasa kita serahkan urusan mereka ke masjid-masjid atau ke lembaga-lembaga. Jangan. Kalau betul-betul dia saudara kita, ada hubungan dengan kita, maka uruslah dia. Uruslah dia. Kemudian amalan berikutnya apa? Au miskinan dza matrabah, membantu orang-orang miskin yang berlumuran tanah. Maksudnya di sini apa? Memang tak ada lagi hidup di bawah atau hidup memang tidak punya apa-apa. Lantai rumahnya tanah. Kan di sini disebutkan ya, memang kemiskinan yang sangat luar biasa. Ya, miskin sangat miskin ya. Dan kalau bahasanya di sini kan Allah mengatakan bahwa orang miskin za matrabah, di mana miskin yang lasiqa, di sini disebutkan ya, wa annahu laisa lahu ma'wa siwa turab, tidak ada tempat kecuali tanah, itulah tempatnya. Orang sampai pada puncak kemiskinan. Orang begini carilah di daerah kita ya. Cari di sekitar kita. Beri bantuan kepada mereka. Bahagia mereka luar biasa itu. Tak seberapa yang kita beri tapi hati mereka bahagia. Kita tidak menyangka kalau itu nanti akan bisa menyelamatkan kita. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, berikanlah makan kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada pertolongan dan kepada santunan. Kita berikan mereka, kita ringankan beban hidup mereka, kita cari mereka, kita antarkan, kita bahagiakan mereka. Inilah membebaskan budak, memberi makan di saat sulit, di saat lapar, kemudian memberikan berbuat ihsan kepada anak yatim yang ada hubungan dengan kita, dan kepada orang-orang miskin yang sangat luar biasa kemiskinannya. Maka kata Allah, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah." Kemudian ya orang-orang yang beriman, ya dari orang-orang yang beriman itu ya, mereka saling memberikan wasiat di dalam kesabaran dan di dalam al-marhamah, dalam kasih sayang. Ini juga ciri-ciri orang-orang yang beriman ya. Lalu orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang disebut oleh Allah ulaika ashabul maimanah, orang kanan, orang baik-baik maksudnya. Di sini disebutkan dalam tafsir ya, siapa mereka ini? Ulaika ashabul maimanah ay ya'udu 'alal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika al mawsufuna bitilka sifatil karimah. Orang-orang yang memiliki sifat mulia tersebut hum ashabul jihatil yumna, orang-orang kanan, allati fiyas su'ada, yang mereka itu orang-orang yang berbahagia, alladzina yu'tuna kitabahum bi'imanihim, yang diberikan kitab catatan amal mereka dari arah kanan, wa fal muradu bil maimana jihatil yamin. Inilah orang-orang yang Allah sebutkan, yang saling mengingatkan dalam kesabaran, yang saling mengingatkan dalam kasih sayang. Dua sifat ini adalah puncaknya sifat orang-orang beriman. Ya, dia saling menguatkan, saling mengokohkan, saling memberikan kasih sayang di antara mereka. Mereka inilah
ciri-ciri yang disebut dengan ashabul maimanah. Maka lakukanlah amalan-amalan yang Allah sebutkan di sini ya, amalan yang sangat berat dan sukar ini agar kita termasuk kepada ashabul maimanah. Kemudian Allah menyebutkan setelahnya kelompok orang yang kedua, walladzina kafaru bi ayatina, orang-orang kafir dengan ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah. Disebutkan oleh Allah walladzina kafaru bi ayatina ay ad-dala ala wahdaniyatina wa qudratina hum ashabul masy'amah. Mereka itulah orang-orang yang disebut dengan orang kiri. Orang kanan ada orang kiri. Orang kanan yang diberikan kitab dari arah kanan. Orang kiri yang diberikan kitab dari arah kiri ya. Hum ashabus syu'um ala anfusihim bisababi israrihim ala kufrihim. Orang-orang yang jelek atas diri mereka karena kekufuran yang mereka lakukan, karena perbuatan buruk yang mereka kerjakan. Mereka itu orang-orang yang merugi. Alaihim narum muqsadah, alaihim narum muqsadah, alaihim nar muqlaqa ya, bihaitsu la yastati'una al-khuruj min. Mereka tidak mampu keluar dari dalamnya ya, yang ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditutup dengan rapi oleh Allah tabaraka wa taala. Mereka itu orang-orang yang merugi, orang-orang yang sangat celaka di sisi Allah tabaraka wa taala. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, dari ayat surah Al-Balad ini, dari kita ambil pelajaran bahwa Allah bersumpah dengan makhluknya ketika itu Allah ingin menunjukkan hal yang besar yang ingin Allah sampaikan. Yang menjadi tujuannya adalah, jawabannya adalah Allah menyebutkan bahwa kita dalam keadaan ya susah payah, senantiasa menghadapi ujian, senantiasa menghadapi cobaan-cobaan dalam kehidupan ini. Sadarilah itu. Jangan sampai di saat cobaan itu hadir di tengah-tengah kita, jangan sampai putus dari rahmat Allah. Jangan sampai hilang dari hubungan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah selalu Allah. Allah tidak akan menguji kecuali Allah ingin meningkatkan derajat dan tingkatan kita di sisinya. Allah ingin kita lulus dari ujian ini dengan hasil yang baik. Maka ketahuilah Allah telah berikan kepada kita perangkat-perangkat agar kita selamat dari ujian itu. Allah berikan akal, Allah berikan hati, Allah berikan panca indera, Allah berikan dalam jiwa kita, Allah bentangkan dua jalan keburukan dan kebaikan. Pilihlah jalan kebaikan, jangan masuk kepada jalan keburukan. Lalu kemudian setelah itu Allah sebutkan di antara amalan yang sukar dan itu sangat bernilai ya adalah 4 ya, memerdekakan budak, memberi makan di saat orang-orang yang setengah kelaparan, berbuat ihsan kepada yatim yang ada hubungan karib kerabat, dan kepada fakir, kepada orang-orang miskin yang sangat miskin. Kemudian kita orang beriman yang senantiasa saling memberikan nasihat dalam kesabaran dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang termasuk dalam melakukan perbuatan-perbuatan mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, astaghfirullah.